Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Damai sejahtera bagi Bapak Ibu sekalian, dimanapun berada yang sudah bersama-sama di live streaming maupun di voice recorder maupun di room chat, dan semua pemirsaku yang terkasih, saya sapa TikTok, YouTube, Facebook, Instagram, Telegram, dan di WhatsApp. Damai sejahtera bagimu. Tuhan Yesus memberkati setiap kita dengan kasih setianya. Puji Tuhan, senang sekali di hari yang baru ini kembali saya menerima begitu banyak kesaksian-kesaksian. Di antaranya lagi-lagi kanker sembuh. Mustahil bagi manusia, terbatas oleh dokter. Demikian pun dengan obat. Tetapi kasih Yesus itu sungguh nyata. Lewat doa, kuasa Tuhan bekerja, dan air dan minyak itu diberkati, bisa membawa menjadi media penyembuhan bagi Bapak Ibu yang sakit. Kalau saudara-saudara yang menyaksikan ini dan rindu untuk juga diberkati air minum dan minyak Anda, dalam nama Yesus, siapkan sejak sekarang. Setelah pastor akan membawakan renungan singkat, setiap kita nanti akan diberkati air minum dan minyaknya, biar setiap kita boleh mendapatkan berkat kesembuhan ilahi. Setiap hari, setiap pagi, data Balikpapan, kesaksian sampai bangsa-bangsa, sampai seluruh dunia, nama Yesus diagungkan tinggi. Biarlah doa saya lewat pelayanan sederhana ini, nama Yesus kenal Indonesia bahkan sampai di ujung dunia. Amin. Pagi datang, mentari bersinar, firman Tuhan mulai terdengar, dari geraha YHS bergema, kasih Yesus bagi dunia. Setiap hati datang berharap, mencari damai dan kesembuhan.
Lewat doa Pastor Andi Simon, kasih Tuhan dinyatakan. Di Geraha YHS kita berseru, nama Yesus diagungkan selamanya. Dari Balikpapan sampai dunia, kasih Tuhan menjamah semua. Kesaksian terdengar setiap hari, hati yang luka dipulihkan lagi, sukacita memenuhi hati. Yesus hidup selamanya pasti. Setiap pagi kesaksian nyata, orang sembuh oleh kuasanya. Lewat doa Pastor Andi Simon, iman bangkit penuh harapan. Air minum yang didoakan, minyak urapan penuh kuasa. Banyak jiwa dipulihkan, Yesus bekerja luar biasa. Dari pagi terang menyinari, firman Tuhan hidup setiap hari. Geraha YHS bersinar terang, membawa harapan bagi yang bimbang. Air doa, minyak urapan, didoakan penuh kepercayaan. Pastor Andi Simon berdoa dengan iman, kuasa Tuhan bekerja, mujizat pun datang. Dari Balikpapan sampai dunia, live streaming menjangkau semua. Banyak bersaksi tentang kuasanya, Yesus hidup selamanya. Di Geraha YHS kita berseru, nama Yesus diagungkan selalu. Dari Balikpapan sampai dunia, kasih Tuhan menjamah semua. Kesaksian terdengar setiap hari, hati yang luka dipulihkan lagi, sukacita memenuhi hati. Yesus hidup selamanya pasti. Selamanya pasti. Halo semuanya. Di Geraha YHS kita berseru, nama Yesus diagungkan selalu. Dari Balikpapan sampai dunia, kasih Tuhan menjamah semua. Kesaksian terdengar setiap hari, hati yang luka dipulihkan lagi, sukacita memenuhi hati. Yesus hidup selamanya pasti. Pagi hari penuh harapan, firman Tuhan jadi kekuatan. Geraha YHS terus bersinar, Yesus Raja terus dimuliakan. Dor. Iya, kabar baiknya adalah saya ada berkat, dan besok hari Minggu tanggal 5 Juli 2026 itu adalah awal bulan. Ya, di tempat kami tidak menjalankan kolekte dan tidak meminta perpuluhan Anda. Namun besok ya, saya justru akan membagikan berkat, yaitu healing water kepada setiap tamu-tamu yang hadir. Pastinya free dong ya. Botol eksklusif. Besok Balikpapan kebaktian Minggu pagi jam 8 WITA. Ya, karena banyak sekali yang tanya, banyak sekali rombongan sudah mendarat dari pesawat, banyak sekali rombongan juga sudah tiba dengan bus dan mobil-mobil, dan saya harap yang saya siapkan kurang lebih sekian ribu botol healing water yang akan saya bagikan.
semua boleh mendapatkan langsung dari tangan hamba Tuhan ini, tangan kasih, ya. Dan semua yang mendapatkannya, ya puji Tuhan, boleh menerima kasih Tuhan Yesus Kristus. Amin. Amin. Dan just info, klipnya Kasih Yesus sudah naik tadi malam. Anda bisa lihat di YouTube dan bisa download, bisa share, dan itu lagunya lagu kencang musiknya, tetapi isinya tentang kasih Tuhan yang menyembuhkan, kasih Tuhan yang menyelamatkan, kasih Tuhan yang memberikan damai sejahtera. Selamat mendengarkan, dan nanti kalau saudara melihat teks lengkapnya bisa download di YouTube atau bisa buka YouTube sekarang. Kasih Yesus. Saya percaya pujian ini semangat yang baru kita di hari Sabat ini. Kasih Yesus indah dalam hidupku, menyinari hatiku saat terpuruk jiwaku. Kasih Yesus tetap setia meski aku hancur berantakan. Kasih Yesus
dalam kasih-Nya aku terima hidup yang kekal. Karena hanya dalam Yesus saja ada jaminan kepastian keselamatan. Baik hidup di dunia ini, kita akan kuat di dalam Yesus, maupun nanti dalam kekekalan ada kepastian, jaminan, kebenaran, kehidupan kekal bersama Yesus. Karena hanya dalam Yesus aku ada hari ini. Ini pujian sangat memberkati. Dengarkan, dan kalau bisa ikut pujikan, saya percaya engkau juga akan dikuatkan. Kekuatan di hidup kita ada dalam Yesus. Kekuatan di hidupku ku dapat dalam Yesus. Yesus tak pernah tinggalkanku, setia menompanku, berseru, oh Tuhan Yesus, berharap hanya padamu ya Tuhan. Ajaib Engkau selama-lamanya. Ajaib Tuhan Yesus, penuh kuasa, sanggup sembuhkan segala macam penyakit dan kelemahan. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Haleluya. Kekuatan di hidupku, ku damai dalam Yesus. Yesus tak pernah tinggalkan, setia menopangku, berseru dan berharap dalam Yesus. Amin. Oh, ajaib Tuhan Yesus, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanmu. Dalam tangan-Nya seluruh hidupmu, percayalah, tak akan goyah selamanya. Aku ada di sini karena Tuhan yang menopang. Aku bisa bersaksi karena Yesus hidup. Dan bagi Anda setiap yang membutuhkan kasih-Nya, katakan, ajaib Tuhan Yesus, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya, tak akan
selamanya. Mari sama-sama kita belajar untuk setia kepada Tuhan Yesus. Ketik ramai-ramai serentak setia. Ketik ramai-ramai serentak setia. Saya mau melihat di TikTok ada 100 waktu singkat setia. Apakah bisa setia waktu singkat 100? Wow, langsung lebih dari 100. Keren sekali. Memang pemirsaku ini semuanya menyala untuk Tuhan, menyala untuk ketulusan, menyala untuk pelayanan, menyala untuk hadirat Tuhan, menyala untuk harapan kepada Yesus. Haleluya, luar biasa. Oleh sebabnya, marilah di hari Sabat ini saya mengajak setiap kita untuk lebih dalam lagi. Berikanlah hatimu untuk setia kepada Yesus. Satu-satunya ketenangan sejati ketika kita ada dalam hadirat Tuhan Yesus. Satu hal yang kurindukan, ya Tuhan, selalu berada di dekat-Mu. Dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, ku menanti di hadirat-Mu. Satu hal yang ku rindukan, ya Tuhan, selalu berada di dekat-Mu. Dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, ku menanti di hadirat-Mu. Lebih dalam lagi ku rindukan Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cinta Tuhan Yesus. Kami ayo mengasihi Tuhan. Senang sekali ya menyembah bersama Bapak Ibu sekalian. Satu katakan, satu hal yang ku rindukan, ya Tuhan, selalu berada di dekat-Mu. Dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, ku menanti di hadirat-Mu. Lebih dalam lagi ku rindukan Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cintakan Tuhan Yesus. Ku mengasihi-Mu. Lebih dalam lagi ku rindukan Tuhan Yesus.
lebih dari segala yang ada, lebih dalam lagi ku cinta Kau Tuhan Yesus, mengasihimu. Mengalirlah penyembahan kami di tahta-Mu Tuhan Yesus. Dalam setiap pujian ini Engkau disukakan Tuhan Yesus di pelataran yang suci. Oh, lebih dalam lagi ku rindukan Tuhan, lebih dari segala yang ada, lebih dalam lagi ku cinta Kau Tuhan Yesus, ku mengasihimu, lebih dalam lagi ku rindukan Tuhan, lebih dari segala yang ada, lebih dalam lagi ku cinta Kau Tuhan Yesus, ku mengasihimu, ku mengasihimu, ku mengasihimu. Mengalirlah setiap penyembahan di tahta Tuhan yang kudus. Kami ada di pelataran-Mu Tuhan, membawa korban syukur, pujian, terima kasih, hormat, dan segala pujian hanya bagi Tuhan Yesus Kristus. Amin. Sebentar, Pastor, sebelum saksikan bagaimana kanker itu hilang, kanker itu sembuh, saya akan bawakan renungan tentang penyembuhan. Sekalipun saya nggak bicara khusus penyembuhan, sebetulnya firman itu menyembuhkan. Tapi secara khusus sebentar saya akan sampaikan tentang penyembuhan. Terima, dengar, dan kalau waktu yang ada, engkau bisa ajak temanmu, rekanmu, kenalanmu untuk dengar. Itu keren sekali. Karena kita sedang membawa orang untuk mendengarkan kabar baik. Injil adalah kabar baik. Di dalamnya keselamatan, pengampunan dosa, darah Yesus yang suci, mentahirkan, dan juga kabar baik, harapan, kelepasan, dan kesembuhan bagi orang-orang sakit. Biar setiap hati terbuka dan mengalirlah kesembuhan, kuasa, kasih, firman yang hidup dari tahta-Mu yang kudus Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, sembuhkan kami. Tuhan Yesus, sembuhkan aku. Di hadapan-Mu Di hadapan aku sujud,
lelah letih tubuh ini. lelah letih tubuh ini, jiwaku suaraku hanya Tuhan Yesus yang sanggup pulihkanku. Amin. Terima Tuhan Yesus sembuhkan aku. Selalu bersama-sama Tuhan sembuhkan aku. Tuhan Yesus sembuhkan aku, di hadapan-Mu aku sujud, lelah letih tubuh ini, jiwaku saudaraku hanya Tuhan Yesus yang sanggup pulihkanku. Angkat tangan pemirsa. Ya Tuhan. Haleluya. Dan kesembuhan. Aliran kesembuhan mengalir, mengalir memenuhiku, mengalir aliran kesembuhan mengalir, mengalir memulihkanku sampai saat ini aku sembuh, aku sembuh, aku aliran kesembuhan mengalir, mengalir memenuhiku, mengalir aliran kesembuhan mengalir, mengalir memulihkanku sampai saat ini aku sembuh, aku sembuh. Angkat tangan Bapak ini. Katakan aku sembuh. Mengalir, mengalir, mengalir. Mengalir. aliran kesembuhan mengalir, mengalir memenuhiku. Yes. Mengalir, mengalir memulihkanku
ramai-ramai, aku sembuh. Ketik ramai-ramai, aku sembuh. Sekali lagi, ketik ramai-ramai, aku sembuh. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, aliran kesembuhan mengalir tanda. Salib suci membuka doa time for Bible. Dalam nama Yesus berkuasa usir penyakit roh jahat. Darah Yesus sucikan. Kini kami siap sambut firman-Mu, Tuhan Yesus. Amin. Sekali lagi. Yeay. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, aliran kesembuhan mengalir tanda. Salib suci membuka doa time for Bible. Dalam nama Yesus berkuasa usir penyakit roh jahat. Darah Yesus sucikan. Kini kami siap sambut firman-Mu, Tuhan Yesus. Amin. 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 Yeay. Iya, saya minta maaf sekali, ini saya sedang tersambung dengan langsung telepon dari Amerika Serikat. Cuman saya tidak bisa layani karena sedang live streaming, ya. Jadi nanti disambung lagi, tapi intinya saya mau kasih tunjuk kepada Bapak Ibu sekalian, ini lagi on, cuman saya tidak respon dari Amerika. Bangsa-bangsa mengenal Yesus, terima Yesus, mengalami Yesus lewat doa aliran kesembuhan. Dan saya percaya semua kita hari ini dimanapun berada, Indonesia, Balikpapan, bangsa-bangsa, Amerika Serikat, semuanya boleh mendapatkan berkat kesembuhan. Time for Bible. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin, amin, amin. Baik, Bapak Ibu yang terkasih, pembacaan sabda firman Tuhan terambil dari kitab suci Mazmur 118 ayat yang ke-17. Silakan Bapak Ibu ketik rame-rame ayat suci firman. Saya hanya membuka 1-2 ayat firman, saya share. Habis ini saya akan doakan berkat air dan minyak Anda. Dan secara khusus sampaikan besok kan ada di Balikpapan, saya ada dapat berkat, saya akan bagikan healing water kemasan botol secara gratis dan cuma-cuma. Bagi yang mau saja datang lebih awal, kebaktian minggu pagi itu jam 8 pagi WITA, open portal jam 7. Harap kalau saudara mau dapat tempat, datang
lebih awal karena yang sudah-sudah penuh. Dan saya percaya karunia Tuhan masih berlaku hari ini. Jiwa-jiwa haus dan lapar untuk datang memuji Tuhan di Geraha Yesus Balikpapan, karena setiap kebaktian maupun juga live streaming kesaksian itu nyata. Baik, ada tertulis firman Tuhan dari kitab Mazmur 118 ayat yang ke-17. Sudah Anda ketik di komentar. Saya meminta semuanya bagikan, share, dan kerinduan saya setiap hari akses pertemanan Anda, media sosial, dimanapun Anda punya relasi, dipenuhi oleh janji firman Tuhan Yesus. Amin. Makasih yang sudah share. Saya ucapkan terima kasih. Anda orang-orang yang murah hati, ya, tidak pelit membagi firman. Bagi firman itu modalnya hati, sedikit data internet dan jempol untuk di-share. Oke, saya bacakan, ada tertulis firman Tuhan dari kitab Mazmur 118 ayat 17. Puji Tuhan. Demikianlah sabda firman Tuhan Yesus. Aku tidak akan mati, tetapi hidup. Dan aku akan menceritakan perbuatan Tuhan. Ini perkataan Tuhan sendiri. Tuhan berkata, jangan takut. Hidupmu di tangan Tuhan. Hidup Anda dan saya itu ada di tangan Tuhan. Maka percayalah kepada Tuhan, engkau akan hidup. Engkau tidak mati oleh karena vonis dokter. Karena vonis dokter tidak membunuh Anda. Hidup dan mati manusia bukan di tangan penyakit, tetapi di tangan Tuhan. Sekalipun hari ini Anda ada yang menyaksikan divonis dengan penyakit kanker, jangan takut. Memang secara fakta, ketika kita mendengar kata kanker ada dalam tubuh, seringkali yang datang itu sebetulnya bukan rasa sakit, melainkan satu rasa takut yang besar yang diikutin berbagai macam khawatir, resah, disertai pertanyaan, berapa lama, berapa sisa umurku, apakah aku akan segera mati, gimana anak-anakku, apakah aku masih bisa sembuh lewat kemo, apakah kemo berhasil, apakah aku masih bisa melihat anak-anak saya besar, dan seterusnya, dan seterusnya. Namun firman yang baru kita baca bukanlah firman yang mati, tapi firman yang hidup. Buktinya nubuatan-nubuatan Alkitab tergenapi sampai hari ini. Firman Tuhan adalah Tuhan yang hidup, bukan dongeng yang sudah usang, tetapi berkuasa hingga hari ini. Dengan firman Tuhan ini, saudara yang sakit, belajarlah
andalkan Tuhan. Belajar percaya Tuhan bahwa vonis manusia bukanlah keputusan terakhir. Sakit yang engkau alami belumlah tamat hidupmu. Tuhan yang berdaulat atas hidup Anda dan saya. Saya membaca Alkitab dan saya melihat bahwa sepanjang kitab suci 66 kitab, 39 perjanjian lama, 27 perjanjian baru, semua di sana menyatakan Tuhan sanggup melakukan perkara yang mustahil. Yang berdosa dicuci dosanya oleh darah Yesus. Yang sakit disembuhkan. Yang terikat roh jahat diusir setannya dan dipulihkan hidupnya. Bahkan yang mati dibangkitkan. Harapan selalu ada, sekalipun tampaknya hampir mati, tetapi tetaplah miliki harapan, sebab Yesus sanggup membangkitkan bahkan Lazarus yang mati. Kuasa Yesus tidak berubah sampai hari ini. Kesembuhan itu masih ada. Meski hari ini datang dengan berbagai macam cara. Seperti lewat medis, lewat pengobatan, obat, atau lewat sebuah proses perubahan hidup Anda. Atau dengan campur tangan yang saya sebut aliran kesembuhan yang sudah diterima oleh begitu banyak orang. Keajaiban kesembuhan, mujizat-mujizat yang tidak terduga terjadi. Mustahil bagi manusia, tidak mustahil bagi Tuhan. Lukas 1 ayat 37. Yang paling penting adalah Bapak Ibu terkasih, apapun keadaanmu hari ini, termasuk kebutuhan akan finansial, jangan engkau kehilangan iman. Saya punya banyak kesaksian, sebentar pun juga saya akan saksikan langsung. Dan bagaimana Anda kalau mau kepoin, lihat bagaimana chat aslinya pesaksi yang pejuang kanker sembuh dan kirimkan chat kepada saya. Saya udah publish di thumbnail YouTube live ini. Dan banyak kesaksian, dan salah satunya saya sudah buat tulis dalam sebuah lirik nyanyian penyembuhan kanker. Dan beberapa kali juga saya sempat putarkan waktu saya pimpin kebaktian, baik di Balikpapan atau di kota di mana Tuhan gerakan menghantar saya. Orang-orang itu boleh mengalami kesembuhan yang ajaib. Sebelum saya akan lanjutkan pembacaan sabda firman Tuhan dan renungan singkat ini, dengarkanlah pujian penyembuhan ini. Dan kalau di antara Anda ada yang sakit, tidak mustahil, Tuhan tetap berdaulat untuk menyembuhkan Anda. Tidak ada lagi harapan, namun firman-Mu berkata
dengarkan ini baik-baik. Biar Vonis sel kanker sudah menyebar, janjimu tetap ku pegang teguh. Saat sakit Yesus sembuhkan aku. Yang terberkati dengan pujian ini, katakan saya terberkati sampai terharu. Ada kesaksian dari pujian ini, karena ini pujian lahir dari kesaksian nyata, saya tulis dan menjadi berkat, dan juga ada kesaksian yang dengar juga boleh mengalami kesembuhan. Ketika seseorang divonis kanker, dia bisa kehilangan harapan. Tetapi ketika dia sudah disembuhkan seperti nyanyian pujian penyembuhan kanker dan kesaksian testimoni sebentar, dan Anda juga dengan iman terima dan percaya engkau sudah memperolehnya, maka akan tiba suatu hari engkau akan berkata, dulu ya, kemarin ya, saya hanya bisa menangis ya karena vonis kanker itu. Tapi hari ini saya lepas, saya sembuh, saya remisi, tidak ada kanker, dan saya bisa hidup sehat. Masih diberi kesempatan waktu sama Tuhan untuk memuliakan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, aku mau hidup dan sekarang tidak lagi mau meninggalkan Engkau, dan bahkan kesempatan yang ada aku mau melayani. Kesaksian-kesaksian seperti ini sebetulnya menjadi pengingat bahwa pengharapan kepada Tuhan Yesus tidak pernah sia-sia. Pertanyaannya, kata kanker apakah ada di dalam Alkitab? Ada. Satu ayat di dalam 2 Timotius 2 ayat 17. Ada satu kata kanker di sana. Kalau saudara mau ketik di kolom komentar ayat ini supaya tersampaikan banyak orang bisa membaca, silahkan Anda ketik di kolom komentar 2 Timotius 2 ayat 17 ya, dan izinkan saya sharing sedikit lagi singkat dari ayat ini, karena ayat ini menyinggung tentang kanker. Saya mau sharing sedikit biar kita dikuatkan bahwa Tuhan mengenal setiap penyakit Anda termasuk kanker, baik itu bahasa kiasan ataupun juga kanker penyakit ataupun kantong kering. Hahaha.
Iya, silakan di-share sebanyak-banyaknya. 2 Timotius 2 ayat 17. Kasih tahu kepada orang-orang kanker bahwa kanker ada di Alkitab. Dan tadi pastornya udah ngomong, kamu tidak akan mati karena kanker. Kamu tidak akan mati karena penyakit. Kamu akan hidup untuk memberitakan perbuatan-perbuatan Tuhan yang ajaib. Di mana ayatnya tadi? Mazmur 118 ayat 17. Berarti termasuk kanker tidak berkuasa di tubuh Anda, orang-orang percaya. Satu ayat ini yang mengutip kalimat kanker secara medis bisa juga kita ambil sebagai tambahan gambaran atau ilustrasi. Latar belakang daripada ayat kanker ini muncul yaitu ketika Rasul Paulus, Rasul Tuhan, memperingatkan kepada Timotius agar kamu berhati-hati dalam berucap dan kamu hati-hati terhadap ajaran-ajaran yang bukan dari Yesus Kristus tentang Injil terbaik dan keselamatan. Ingat, Tuhan Yesus tidak suka berdebat. Bahkan orang-orang Farisi tukang debat, Yesus berlalu meninggalkan mereka. Ayat kanker ini menunjukkan kepada kita bahwa kanker itu bisa menyebar bisa sampai metastasi, bisa sampai merusak tubuh jika tidak segera ditangani. Demikian juga kalau perkataan-perkataan kita tidak dikendalikan, itu bisa merusak satu kehidupan, merusak iman, dan menyesatkan banyak orang. Saya mau closing statement dari renungan hari ini. Mari semua pemirsa yang terkasih, hidupmu di tangan Tuhan. Orang benar tidak meninggal karena penyakit. Kalaupun orang benar meninggal, saya percaya dan saya imani janji Tuhan, rumahnya di sorga sudah selesai. Bagian kita hidup, bagian kita percaya, bagian kita jagalah pikiranmu, jagalah hatimu, jagalah perkataanmu seturut firman Tuhan. Kita dipanggil menjadi batu penjuru, bukan hidup sebagai batu sandungan. Jangan mudah percaya ajaran yang menjelekkan agama lain ataupun Injil itu sendiri. Yesus pernah berkata di dalam kitab suci, bagaimanapun Injil diberitakan, kamu jangan menentangnya. Baik itu baik atau dengan cara kurang baik, biarkanlah, karena tetap nama Tuhan Yesus yang dipermuliakan. Di mana nama Yesus ditinggikan, di situ dia akan menarik banyak jiwa datang kepadanya. Orang-orang sakit akan disembuhkan. Yohanes 12 ayat yang ke-32. Bagian saya dan Anda sebagai orang percaya dan pemirsaku yang terkasih, sebarkanlah kabar baik, bukan kabar buruk, apalagi kabar burung. Sebarkanlah kebenaran dan bukan perkataan yang membuat orang tersandung ataupun melemahkan iman orang lain. Ingat, kanker ada dalam Alkitab
dan kanker itu bisa menjalar, tetapi darah Yesus dan iman kita kepada firman Tuhan dapat memutuskan, dapat mematahkan setiap kutuk penyakit, termasuk kanker dan termasuk segala kelemahan yang ada. Sejak hari ini saya ucapkan kepada semua Anda yang mendengarkan kabar baik ini, engkau tidak mewariskan penyakit turunan kepada keturunanmu, tapi engkau akan mewariskan iman turunan kepada setiap anak cucu Anda dan saya. Karena keturunan orang benar adalah keturunan bukan sakit-sakitan, tapi keturunan orang benar adalah keturunan orang yang sehat dan diberkati. Let's pray. Puji Tuhan, kami mengucap syukur Tuhan Yesus, Engkau mengenal setiap hati kami. Engkau tahu setiap orang yang sedang berjuang dengan penyakit, melawan penderitaan, termasuk bergumul dalam dosa. Ya Tuhan, lewat ucapan berkat dan melalui pelayanan ini, setiap mereka yang sakit disembuhkan, setiap mereka yang lemah dikuatkan, setiap mereka yang duka cita dihiburkan. Berikan hikmat, marifat, pewahyuan dari Roh Kudus kepada setiap hati dan pikiran mereka, termasuk tenaga medis, mereka yang sedang berobat, mereka yang sedang dirawat. Nyatakanlah penyertaan-Mu ya Tuhan. Lewat pelayanan ini kami akan melihat bagaimana Yesus yang kami jadikan sumber pengharapan dan kehidupan dan pengampunan dosa, keselamatan dan kesembuhan kami terjadi. Kami terima dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. 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 Mari kita masuk sesi untuk berkat air minum dan minyak. Silakan Bapak Ibu yang sudah saya tadi sampaikan awal, kalau saudara mau bisa siapkan, dan sekaranglah saatnya angkat air minum dan minyak Anda. Puji Tuhan, air minum dan minyak di tangan Anda, di tangan saya. Saya mendoakan diberkati. Terberkatilah engkau. Urapan Roh Kudus, kuasa Tuhan yang menyembuhkan termanifestasi lewat pelayanan hidupmu, air dan minyak di tangan kita. Air minum ini dalam berkat Tuhan dalam nama Yesus menjadi healing water dengan kuasa Tuhan. Minyak di tangan Anda dengan doa atas nama Yesus menjadi healing oil, membawa penyembuhan atas segala kelemahan dan sakit penyakit. Puji Tuhan Yesus, air dan minyak di tangan Anda sudah diberkati. Amin. Saya mau minum, Anda juga bisa minum, dan kalau ada yang membutuhkan, lebih butuh, kasihlah cuma-cuma sesuai dengan
amanah yang saya dapat dari Tuhan. Matius 10:8, kamu sudah terima kuasa kesembuhan cuma-cuma Andi Simon. Kamu harus melayani orang-orang sakit dengan cuma-cuma agar mereka sembuh. Lewat air doa ini, seperti firman Tuhan berkata, orang yang ibadah kepadaku, air minumnya akan kuberkati, sehingga penyakit akan menjauh dari mereka. Tertulis di dalam kitab suci, Keluaran 23 ayat 25. Minumlah dan segala penyakit di tubuh Anda atau orang yang Anda beri menjauh pergi daripada mereka. In Jesus' name. Sembuh, segar, pulih, utuh, normal, semua organ-organ tubuh Anda, hatimu normal, baik hati perasaanmu atau hati tempat di mana racun di dalam tubuh. Pulih kembali fungsi ginjal, jantung, lever Anda, pembuluh darah, syaraf, tulang, mata, semuanya dipulihkan kembali. In Jesus' name. Amin. Kita masuk dalam sesi doa berkat. Angkatlah tangan Bapak Ibu sekalian, dan kita mau terima berkat dari Tuhan. Selepas doa berkat, saya akan membawa pujian ucapan syukur kepada Tuhan, seraya melanjutkan dengan kesaksian-kesaksian yang hidup. Karena sebuah pelayanan itu harus ada kesaksian. Kesaksian itu bukan pamer. Kesaksian itu sebagai tanda pelayanan itu dari Tuhan. Dan ini sudah tercatat di dalam Injil sampai Kisah Para Rasul. Jadi sebuah pelayanan harus disertai kesaksian. Jadi jangan sampai engkau anti kesaksian, karena kesaksian itu adalah bukti pelayanan disertai oleh Tuhan. Ya, mari saya mengundang pemirsa angkat dua tangan, terimalah berkat dari Tuhan. Shalom sahabat bagimu. Diberkatilah kesehatanmu, diberkatilah sepanjang hari ini ibadah Anda. Bapak Ibu, jiwa yang terpilih gereja Advent, hari ini sahabat, pergilah ibadah ke gerejamu dan pujilah Tuhan, sembahlah Tuhan yang layak dipuji, Yesus Kristus. Dan sepanjang hari ini, semua Anda dan saya ada dalam proteksi Tuhan, baik dalam berusaha maupun dalam ibadah, pelayanan, termasuk Anda yang dalam perjalanan tiba di tujuan dengan selamat. Apa yang engkau minta dan doakan, yakin, percaya, sudah menerimanya. Segala yang baik yang Tuhan janjikan, yang pertama-tama kepastian keselamatan hidup kekal,
termaterai dalam hidup Anda. Tubuh, jiwa, rohmu, rohku, anak-anakku, istriku, dan keluarga Anda semuanya adalah milik Tuhan Yesus Kristus seutuhnya hari ini sampai kekekalan. Terima kasih Tuhan Yesus buat berkat yang sangat sempurna ini. Utuh kami terima di dalam nama yang kudus Tuhan Yesus Kristus. Kami terima berkat ini dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Yes, sola fide, hiduplah oleh iman. Immanuel, Tuhan Yesus sayang kita semuanya. Dan Tuhan Yesus janji sertai saya dan Anda sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Ada pertanyaan nih, geria batik gajah. Pastor tanya, apakah Kristen ada ibadah 40 hari orang meninggal? Karena kau bertanya di live-ku dan saya pas mau aja baca, padahal saya sebetulnya kalau di chat ini saya pasti suruh ke gerejanya karena saya tidak lain konseling. Tapi karena saya baca, ya sudah. Kalau 40 hari sedikit gambaran, barangkali dia mengambil satu referensi 40 hari Yesus di bumi sebelum naik ke sorga gitu. Tapi detailnya konselinglah ke gerejamu ya. Saya bukan tidak bisa, saya nggak mau karena waktuku terbatas. Andi Simon cuma satu, yang datang minta doa ribuan. Jadi saya harus konsen di panggilan saya biar tetap tajam dan juga pelayanan ini tetap berguna, tidak serakah, tidak boleh ambil yang bukan bagian kita. Kalau Anda digembalakan, konseling di sana ya. Mau pemberkatan nikah di sana. Saya hanya stop sampai pembaptisan saja. Oke juga kalau gitu. Thank you so much. Bless you all. Hari live cukup panjang, terus memberkati semua kita. Dadah. Dan besok kebaktian hari Minggu saya di Balikpapan ya. Just info saja. Kalau sudah mau datang, datanglah. Tapi saya sarankan ke gereja Anda masing-masing saja. Terus memberkati semuanya. Dadah semuanya. Dadah. Terus memberkati. Dan kiss bye. Dar. Yesus berkati. Saat gelap menyelimuti langkahku, kau tetap genggam erat tanganku. Di tengah badai kau beri damai, tak pernah kau tinggalkan aku. Hati rapuh ini kau pulihkan, dalam tangisan kau beri harapan. Kau selalu ada, kau selalu setia. Saat ku jatuh, kau angkat diriku. Kau selalu ada, kau selalu setia. Saat ku jatuh, kau angkat diriku. Kau selalu ada di setiap doa. Hadiratmu nyata di dalam hidupku. Saat dunia
menjauhkan diriku. Kasih-Mu tetap peluk hatiku. Tak ada tempat yang lebih indah selain berada di dekat-Mu. Bapa, Kau mendengar setiap keluhku. Yesus, Kau menjawab setiap doaku. Roh Kudus penuhi jiwa yang haus. Kau Allah yang hidup, tak pernah berubah. Kau selalu ada, Kau selalu setia. Saat ku jatuh, Kau angkat diriku. Kau selalu ada di setiap doa. Hadirat-Mu nyata di dalam hidupku. Dalam hidupku. Kau selalu ada, Kau selalu setia. Saat ku jatuh, Kau angkat diriku. Kau selalu ada di setiap doa. Hadirat-Mu nyata di dalam hidupku. Keringnya tanah di dalam jiwaku, haus akan embun firman dan kebenaran-Mu. Ku coba cari sumber air dunia, tapi hanya kekecewaan yang tersisa. Ku tatap langit, mata ini pun basah, menyadari jauhnya hati dari rahmat-Mu. Tak layak ku bersuara, hanya meratap. Ampunilah hamba-Mu yang tersesat. Curahkanlah Roh-Mu, basahi hatiku. Jadikan aku bejana yang baru. Hanya Kau, Yesus, yang menyembuhkan luka. Hapus debu dosa dari pandanganku. Rasa malu membelenggu langkahku. Mengapa dulu ku berpaling dari-Mu? Kini ku datang dengan hati remuk redam, mengharap sepotong belas kasihan. Ku tatap langit, mata ini pun basah, menyadari jauhnya hati dari rahmat-Mu. Tak layak ku bersuara, hanya meratap. Ampunilah hamba-Mu yang tersesat. Curahkanlah Roh-Mu,
kasih setiamu tak pernah berakhir. Walau ku jatuh, tanganmu menopang. Takkan kau biarkan aku tenggelam. Curahkanlah rohmu, basahi hatiku. Jadikan aku bejana yang baru. Hanya kau Yesus yang menyembuhkan luka. Hapus debu dosa dari pandanganku. Ku kan kembali pada air hidupmu selamanya. Engkaulah Tuhan dan Juru Selamatku selamanya. Mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketoklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta, menerima, dan setiap orang yang mencari, mendapat. Dan setiap orang yang mengetok, baginya pintu dibukakan. Adakah seorang daripadamu yang memberi batu kepada anaknya jika ia meminta roti? Atau memberi ular jika ia meminta ikan? Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di surga, ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Marilah kepadaku, semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang, dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak, dan bebanku pun ringan.